Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ayu Fitriana dari kelas Pendidikan Biologi 1B, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Wali Songo, Semarang. Jadi, materi apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa. Submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, pentingnya bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Dan yang kelima, upaya mahasiswa agar terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih pengertian bahasa Indonesia? Jadi, bahasa adalah alat komunikasi yang sederhana, yang sangat mudah dipahami dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan bersama dengan mulai berlakunya konstitusi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi bahasa Indonesia adalah 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yaitu sebagai bahan resmi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi perbicaraan, yaitu sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Pertama, bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang baik adalah sesuai dengan sasaran kepada siapa bahasa tersebut disampaikan. Hal ini harus sesuai dengan unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita. Dengan kata lain, bahasa yang kita gunakan sesuai dengan lawan bicara, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Contoh berbahasa yang baik namun tidak benar adalah berbahasa yang baik ketika percakapan terjadi di kantin. Si A, Bu, teh 1 gulanya sedikit saja. B, pakai susu. C, tidak usah. Itu baik, tetapi tidak benar. Karena yang tidak usah itu harusnya tidak perlu. Yang kedua adalah bahasa yang benar. Bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yaitu peraturan bahasa, tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Bahasa yang benar mengacu pada kaidah penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia, seperti ejaan yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan tertera juga di ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh bahasa yang benar tapi tidak baik adalah percakapan terjadi di pasar.
A. Ibu, berapakah harga 1 kilo daging ayam? Si ibu, 20.000. Si A, bolehkah saya menawar 15.000? Kemudian, contoh berbahasa yang baik dan benar. Percakapan terjadi dalam rapat. Si A, kami belum dapat memberikan keputusan karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan. Si B, kalau demikian, kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak. Percakapan tersebut sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian ada pentingnya bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami bahasa yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, agar mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antar mahasiswa dari berbagai daerah. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, seperti contoh skripsi, tesis, dan disertasi, dan lain-lain. Apa sih upaya mahasiswa agar terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Upaya mahasiswa antara lain, 1. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada masa depan, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dari diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, menyadarkan diri sendiri dan mahasiswa lain sebagai generasi penerus bangsa ini, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Yang ketiga, banyak berlatih diskusi dengan teman, kolega, atau kerabat. Dan yang keempat, membiasakan diri berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.